Wah, nggak habis fikri. Akhirnya kebongkar juga aksi jahat para hacker Rusia yang bikin geger Wall Street Amerika. Omong-omong nih, yang ngelakuin itu masih satu circle-nya Putin, Presiden Rusia. Nah, apakah Presiden Rusia terlibat akan hal ini? Ya, Rusia emang diakui sebagai salah satu negara yang memiliki kemampuan cyber canggih dan telah terlibat dalam berbagai aktivitas cyber dan termasuk serangan terhadap infrastruktur kritis di negara lain. Nah, daripada penasaran kita bahas aja. Apakah Vladimir Putin terlibat akan hal ini? Dan bagaimana hacker Rusia bisa bobol saham Amerika Serikat? Which has spotted a pattern of unusual and suspicious activity in the stock market. They suspect insider trading. Someone is getting financial information ahead of time against the law and cashing in on Wall Street. Ya bayangin aja, lagi enak-enak liburan, main ski di Swiss, terus hidup mewah banget. Nah, lagi asik healing, ternyata lagi diincar sama FBI. Itulah yang dialami sama Vladislav Klyushin, seorang oligarki muda Rusia yang kehidupannya kayak di film-film. Dia punya segalanya, duit banyak, jet pribadi, dan koneksi tingkat tinggi di Rusia. Vladislav Klyushin pada saat itu berada di puncak kekuasaannya. Dia membangun perusahaan yang sangat sukses, menumbuhkan koneksi di tingkat tertinggi dengan pemerintah Rusia, dan bekerja untuk kantor Presiden Rusia Vladimir Putin. Tapi di balik kemewahan itu ada rahasia kelam yang bikin geleng-geleng kepala. Kok ada ya orang seperti ini? Idenya itu loh, out of the box. Cerita ini berawal dari kecurigaan FBI dengan aktivitas mencurigakan di pasar saham Amerika Serikat. Ada beberapa orang yang untung besar secara nggak wajar. Padahal nggak ada info penting yang bocor ke publik. FBI ingin menuntutnya atas kejahatan yang merugikan sistem keuangan Amerika. Korbannya adalah investor di perusahaan-perusahaan Amerika yang ikonik, termasuk nama-nama yang di ujung tombak ekonomi Amerika Serikat seperti Tesla, Snapchat, dan Roku. Dan ternyata mereka lagi manfaatin informasi rahasia perusahaan-perusahaan besar tersebut. Emang gimana caranya? Pastinya dengan cara yang super licik. Mereka ngehack sistem komputer perusahaan-perusahaan itu dan ngambil data penting sebelum laporan keuangan resmi dirilis. Nah, yang dipertaruhkan adalah integritas pasar modal Amerika. Ini semua adalah bagian dari dunia cybercrime yang berbahaya dari sistem keuangan global. Nah, hal ini bisa tahu karena ada seorang mantan mata-mata Rusia memberitahu bahwa Vladislav Klyushin memandang pasar keuangan sebagai kekuatan Amerika dan target untuk diserang. Ini yang cerita mantan mata-mata Rusia yang berkhianat. Dan cuma dibilang kalau mata-mata ini orang terdekatnya Putin. Nah, menurut info dari si mata-mata, Klyushin digambarkan sebagai tokoh kuat yang memiliki hubungan kuat dengan pemerintahan Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Setelah menerima penghargaan bergengsi dari negara tersebut, ini adalah perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Barat. Bank dan sektor keuangan itu sendiri hanyalah salah satu medan perang. Ini benar-benar sebuah perang cerdik dan licik dari balik layar. When they trace back that IP address, they discover exactly where the cyber attack is coming from. It's coming from Moscow. Gimana caranya mereka bisa ngehack sistem yang super canggih itu? Ternyata mereka memanfaatkan kelemahan sistem keamanan di perusahaan-perusahaan tersebut. Dan kesalahan kecil dari hacker ini, FBI bisa melacak pelaku. Salah satu peretas Moskow menggunakan alamat IP mereka untuk masuk ke akun iTunes-nya, tepat sebelum dia menggunakan alamat IP yang sama untuk mencari dokumen dari perusahaan. Peretas mendaftarkan akun Apple tersebut dengan nama aslinya, dan ya gampang aja buat FBI untuk melacaknya. Dan dia adalah Ivan Yermakov. Ivan adalah seorang veteran dan badan intelijen militer Rusia yang menakutkan. Ivan pernah didakwa pada tahun 2018 oleh Amerika karena memiliki peran dalam peretasan saat pemilihan presiden Amerika tahun 2016. Dan dia juga pernah bobol email dari pembantu presiden Hillary Clinton pada 2018. Nah, perlu diketahui juga kalau Ivan Yermakov itu bekerja di perusahaan swasta Rusia yang bernama M13. Dan M13 adalah perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintahan Rusia. Dan pastinya di dalam pemerintahan tersebut ada Vladimir Putin. Data yang udah berhasil dicuri langsung mereka manfaatin buat trading saham. Mereka beli saham perusahaan yang nilainya bakal naik setelah laporan keuangan dirilis, dan jual saham perusahaan yang nilainya bakal turun. Dengan cara ini mereka untung besar dalam waktu yang singkat.
Nah, kalau kita beli saham pas harga per lembar sahamnya masih kecil dan jual waktu harga per lembar sahamnya naik, kan jatuhnya cuan ya. Nah, misalnya gini, bayangin kamu lagi main game online. Nah, kamu tuh punya cheat yang bikin karakter jadi super kuat. Nah, para hacker ini kayak punya cheat buat main saham. Mereka tahu persis kapan harga saham bakal naik, jadi mereka bisa beli saham itu sebelum harganya melambung tinggi. Wah, untungnya langsung berkali-kali lipat kan. Misalnya dia modelnya 5 juta, bisa jadi 500 juta. Gila banget kan? Ini baru satu cara, dan masih banyak cara yang mereka lakukan untuk bobol keuangan Amerika. One of the funny parts was most of the access was happening in the middle of the night for the employees whose usernames were being used, and in the middle of the day in Moscow. So they were working regular business hours in Moscow. Exactly. Tapi siapa sih Vladislav Klyushin? Di balik semua aksi kejahatan ini, sosok oligarki Rusia yang bernama Vladislav Klyushin jadi otak dari semua operasi peretasan ini. Klyushin mengumpulkan dana dari para investor di Rusia, lalu menggunakan uang itu untuk membiayai operasi peretasannya. Uang hasil kejahatan ini dipakai Klyushin untuk hidup mewah. Dia beli mobil sport, jet pribadi, dan properti mewah di berbagai negara. Pokoknya dia hidup seenak udelnya tanpa peduli sama orang-orang yang dirugikan oleh aksinya. Vladislav berasal dari keluarga sederhana di Moskow. Dia tumbuh hanya dengan seorang ibu dan hidup dalam kemiskinan. Satu anugerah yang gak terbantahkan, dirinya memiliki otak yang cerdas. Nah, hal itu yang membuat dirinya jadi pengusaha yang hebat banget. Dia lulus dari Akademi Ekonomi dan Hukum Moskow dan kemudian mendapat gelar master dalam manajemen. Dia menikahi istri keduanya, Jana, di sebuah country club eksklusif di luar Moskow. Kalau kalian lihat video pernikahannya, kemewahannya itu luar biasa sekali dan memang sangat cocok untuk seorang oligarki yang sedang naik daun. Dan kini dia memiliki 5 anak dari 2 pernikahannya. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Nah, nih orang kenapa nggak ditangkap aja sih? FBI pastinya nggak tinggal diam. Duit mereka dimaling, masa iya cuek-cuek aja? Mereka langsung melakukan penyelidikan besar-besaran untuk mengungkap kasus ini. Mereka melacak jejak para hacker sampai ke Moskow. Setelah melakukan penyelidikan yang panjang dan melelahkan, akhirnya FBI berhasil mengungkap identitas para pelaku dan otak di balik ini semua. Dan saat FBI dan SEC menyelidiki kasus ini dan mereka berhasil melacak peretas ke Rusia, mereka harus terima kenyataan yang pahit, di mana Rusia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat, sehingga sulit untuk menangkap peretas ini. Ya, masa Amerika berani ngusir Rusia? Ya, bisa-bisa perang gede, bos. Nah, dari kasus ini menunjukkan bahwa peretas Rusia dapat dengan mudah mencuri uang dari investor Amerika Serikat, bahwa sistem keuangan Amerika rentan terhadap serangan peretas. Terus Vladimir Putin terlibat nggak? Nah, ini menarik nih. Uniknya, tuduhan-tuduhan kejahatan cyber yang melibatkan pemerintahan Rusia sebenarnya sudah dibantah. Rusia nggak mengakui kalau itu perbuatan mereka. Dan emang ulah oknum aja. Jadi nggak bisa kalau nyalahin negara Rusia. Belum lagi hubungan antara Rusia sama Amerika Serikat itu makin panas. Ibaratnya ya udah kayak perang dingin jilid 2. Ya karena ada kejadian di Ukraina. Dan waktu lalu juru bicara Kremlin ngegas banget, dimana si Kremlin ini bilang kalau langsung nyebut Amerika Serikat sebagai musuh. Jadi terang-terangan banget kalau Rusia udah nganggap Amerika musuh. Nah, apakah Putin benar-benar terlibat dengan kasus serangan cyber di Amerika? Kalau dibilang terlibat nggak ada yang tahu. Lah nggak ada pernyataan resminya. Cuma kita bisa mengenali tanda-tandanya aja. Dan kalian bisa ambil kesimpulannya sendiri. Ya kan, dimana M13 adalah perusahaan yang hebat dan dipimpin oleh Vladislav Klyushin. Vladislav adalah bos dari Ivan Yermakov di M13 dan M13 bekerja sama untuk pemerintah Rusia. Namun ada yang unik di sini, bahkan FBI yang memburu pelakunya tidak mau membahas tentang keterlibatan Putin sedikit pun. Mereka tampak begitu takut. Apa yang mereka takutkan ya? One name we haven't talked at all about is Vladimir Putin. Can't talk about Vladimir Putin. There's nothing for me to say about that. You think Vladimir Putin himself was aware of these guys and allowed this to happen? I can't speculate about that. So this is a guy who's worked for Vladimir Putin's office. He did work for the office of the Russian president. That's as much as we can say publicly, because that's what's up on his website.
Kalau kayak gini tuh jadi keinget filmnya Mission Impossible yang Ghost Protocol, dimana Tom Cruise yang main tuh. Nah di film itu kan kayak ngasih misi rahasia, tapi kalau aksi mereka ketahuan, negara menyangkal segala tuduhan tersebut dan bilang bahwa aksi mereka murni aksi terorisme. Jadi nama baik negaranya tetap harum dan baik. Tapi kan tuh film, atau malah film terinspirasi dari kisah nyata ya? Gimana pendapat kamu? Заткнись. Nah, dari kasus ini kita bisa ambil pembelajaran guys, bahwa dunia digital itu kayak lautan luas. Banyak banget ikan hiu yang siap ngegigit data-data kita. Dan ini yang diceritakan versi peretasan antara Rusia dan Amerika, belum yang negara lainnya. Jadi kita harus selalu waspada dan lindungi data pribadi kita sebaik mungkin. Perlu diingat, ini baru permulaan guys. Kejahatan cyber bakal makin canggih dan kompleks lagi untuk kedepannya. Kita nggak boleh kalah, kita harus terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ingat ya, data kita adalah aset yang sangat berharga. Jangan sampai kita jadi korban kejahatan cyber yang merugikan. Cuma ya gimana ya kalau di negara Wakanda, rakyatnya udah melek teknologi, udah paham bahaya cybercrime. Pemerintah Wakandanya masih aja kecolongan. Mana pernah dapat penghargaan lagi, padahal jasanya apa? Aneh bener. Gimana pendapat kamu tentang kasus peretasan Rusia yang bobol saham Amerika? Kalau mau nanya atau diskusi tinggal komen aja ya. Oh ya, ingat ya, ini cuma sebagian kecil dari banyaknya cerita di luar sana. Dan sebenarnya ada kisah lagi tentang kejamnya hacker Rusia yang berhasil mencuri 100 juta dolar dari Bank Amerika Serikat. Nah, kalau kalian penasaran sama topik ini, komen aja. Kalau rame, kita bahas. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ini Relung Nalar.